Hai 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 hai. Jumpa lagi nih di Lovelyns Bercerita. Bersama saya Rina. Pastinya di channelnya Cerita Keren. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Masih di Ladies in My Husband Pocket. Gak kerasa nih, sudah sampai di bagian 17. Makin seru. Selamat menonton, semoga terhibur. Hari-hari terus berganti. Desya menjalaninya dengan penuh penerimaan. Hanya tinggal menunggu waktu. Janin di perutnya tambah besar. Tentu saja ia tak ingin ada masalah dengan kehamilannya. Begitu pula yang terjadi dengan Rama. Masalah Feby telah berhasil ia selesaikan dengan baik. Seperti biasa, Desya lagi-lagi memaafkan masalah itu. Apalagi kepergian Feby ke luar negeri untuk menjadi TKW cukup menenangkan hati Desya. Yang belum bisa Rama kendalikan adalah kekeras kepalaan Desya atas pekerjaan. Semakin dekat hari kelahiran, Desya semakin giat duduk di depan monitor. Begadang sampai tengah malam. Apalagi sejak salah satu stafnya resign dan Desya mengambil alih pekerjaan yang seharusnya diselesaikan orang lain. "Ah, udah mules-mules," ujar Desya di suatu pagi. "Tahan ya bun, setelah cetakan selesai kita ke rumah sakit." Hari itu memang padat kerjaan di percetakan. Kehamilan Desya justru membawa berkah tersendiri sejak trimester ketiga hingga menjelang kelahiran. Desya meringis. Apa mau dikata? Ia memang tak bisa pergi sendiri ke rumah sakit. Malam sebelumnya ia sudah memeriksakan kehamilannya di bidan dekat rumah. Masih bukaan 1. Walau sudah ada flash, Desya diminta banyak berjalan agar cepat terjadi bukaan. Dengan sabar, Desya menunggu kerjaan Rama kelar. Desya masih duduk di monitor sembari mengatur file-file yang akan dicetak beberapa hari ke depan. Membalas pesan-pesan orderan yang masuk. Kalau saja kerjaan ini bukan passionnya, mungkin ia akan cuek dan malas-malesan. Akhirnya, menjelang sore Rama mengantarkan Desya ke rumah sakit. Ibu tidak bisa VBAC, detak jantung bayi tidak stabil, dan lagi kondisi ibu tidak memungkinkan untuk menjalani persalinan normal. Ibu harus menjalani operasi lagi. Dokter jaga IGD mengabarkan hasil observasi. Rama menggenggam jemari Desya yang masih terbaring di ruang observasi IGD. Desya dibawa ke rumah sakit setelah ia mengeluh tak bisa berdiri dengan baik. Begitu tiba di IGD, semua masih baik-baik saja. Selang beberapa menit, Desya pingsan. Beberapa saudara yang ikut mengantar mencemaskan keadaan Desya. Melihat keadaan istrinya yang seolah tiada tenaga, Rama memutuskan untuk sesar. "Saya minta disteril, Dok," ujar Desya saat observasi. Hal ini sudah dipikirkan matang-matang sebelumnya. Dokter dan bidan senior yang memeriksa mengernyitkan kening. "Ibu masih muda loh, anak juga baru 2. Pakai pil KB ya?" Desya tersenyum. "Tidak, Dok. Saya steril saja. Lagi pula di rumah sudah banyak anak. Insya Allah saya siap." Meski yakin, suara Desya terdengar bergetar. "Ini permanen loh Bu, tidak akan bisa dikembalikan. Dan pastinya ibu sudah tahu risikonya."
Desia memandang suami tercintanya. Rama mengeratkan genggaman tangannya dan menatap mata Desia seolah mengatakan, "Semuanya pilihanmu." Desia mengangguk. "Ya, saya siap. Insya Allah, saya tidak akan menyesalinya di kemudian hari." Rama menepuk-nepuk punggung tangan istrinya. Ini sudah dibicarakan jauh-jauh hari. Memang Desia baru 2 kali ini melahirkan. Namun, mereka sudah memiliki 6 orang anak yang kelak menjadi tanggung jawab mereka. Pilihan Desia bukan hanya mementingkan diri sendiri. Ya, pastilah. Setiap keputusan ada risikonya. Kali ini, ia sangat menghormati keputusan istrinya untuk steril. Lagi pula, ini juga demi kebaikan Desia. Kesehatannya jauh lebih penting. Sehat untuk anak-anaknya, juga dirinya sendiri. Sabtu pukul 10. Rama menunggu di depan ruang operasi. Sudah hampir 2 jam istrinya belum juga keluar. Sementara bayinya telah lahir dengan selamat, sempurna. Bayi laki-laki yang sehat. Rama tak mengkhawatirkan bayinya. Anaknya sudah berada di tangan yang tepat sesaat setelah ia mengazaninya. Ia mencemaskan Desia. Seingatnya, operasi pertama dulu tak sampai 1 jam. Ini begitu lama. Biasanya operasi sesar selanjutnya memang lebih lama, Rama. Apalagi istrimu itu sekalian disteril. Kita berdoa saja, Desia baik-baik saja, ujar bibinya. Rama mengiyakan. Ia benar-benar khawatir, mengingat kondisi Desia drop sesaat sebelum operasi. Keletihan bisa jadi penyebabnya. Rama mengingat obrolan semalam, betapa sesungguhnya yang menyebabkan Rama menyetujui keputusan steril adalah riwayat kesehatan Desia yang menurun setiap mengandung. Di saat wanita lain mengalami kenaikan berat badan signifikan, Desia justru mengalami kebalikannya. Sistem imun tubuhnya terganggu. Sejak awal kehamilan, Desia tak bisa makan nasi. Menjelang kelahiran ini saja berat badannya sudah hilang 18 kilo. Kehamilan kali ini sudah 5 kali opname. Terakhir saat usia kandungannya memasuki usia 5 bulan. Desia mengalami pendarahan hebat yang menyebabkan bed rest total. Inilah yang membuat Rama selalu mengkhawatirkan keadaan Desia, yang dianggap ia tak suka atas kehamilan istrinya itu. Meski Rama terkesan cuek, dia justru paling takut kehilangan wanita yang selalu saja menangis karena ulahnya. Dalam hati, Rama memanjatkan doa keselamatan bagi istri tercintanya. Ting! Lampu merah padam, pertanda operasi telah selesai. Rama berjalan mendekati pintu. Desia terbaring lemah di brankar. Rama tersenyum, lalu mencium kening Desia yang tampak pucat dengan mata sayunya. "Terima kasih sayang, I love you so much." "Dingin, dingin," ujar Desia, seraya memberi tanda agar Rama menggenggam erat tangannya, menghangatkannya. Desia sudah berada di kamar. Ia sudah benar-benar sadar beberapa waktu setelah tindakan. Desia mengingat saat-saat berada di ruang tindakan. "Aku masih mau hidup, ya Allah." Hanya itu yang mampu Desia katakan dalam hati. Sesaat setelah perut dibelah, ia merasakan hilang kesadaran. Padahal tidak dibius total. Samar-samar ia mendengar suara. "Hirup, Bu, hirup." Rasanya
Ia sudah di ujung jalan. "Bunda, Bunda!" Suara anak-anak terngiang di telinga. Wajah suami dan anak-anak silih berganti. Napasnya habis. Desia mengalami sesak napas. Bu, ayo dihirup yang panjang," ujar salah seorang memandu Desia menghirup oksigen. Desia memaksa. Ia menarik napas panjang. "Ya Allah, ampuni salahku. Izinkan aku untuk tetap hidup dan menikmati semua anugerah-Mu sekali lagi," pintanya dalam hati. Lambat laun, Desia mulai membuka mata. Alhamdulillah. Bersamaan dengan istighfar pertamanya, bayi mungil diangkat. Desia mengucap syukur. Akan tetapi, tunggu. Mengapa tak terdengar suara tangisnya? Sehatkah dia? Desia menoleh ke arah kanan. Seorang perawat menepuk-nepuk sang bayi. Sesaat kemudian, "Ibu, bayinya laki-laki, sehat." Pandangan lemah Desia mengarah ke tubuh mungil itu. "Menangislah anakku, menangislah." Desia tersenyum bahagia mendengar suara tangisan yang baru saja terdengar sesaat setelah bayi ditepuk-tepuk. "Ibu bisa tidur bila lelah. Kita lanjut steril ya, Bu." Air mata Desia menetes. Dengan sekali tarikan napas panjang, ia memejamkan mata. Beristirahat sembari proses steril dilanjutkan. Bibir mungilnya tersenyum. Ia tak sabar untuk kembali pulih dan menggendong buah hatinya. Hadiah terindah tiada tergantikan. Kehidupan. Perjuangan baru saja dimulai kembali. Bagaimanakah kehidupan Desia dan Rama setelah kelahiran buah hati tercinta? Apakah pesona Rama memudar setelah kehadiran jagoan baru di dalam rumahnya? Jangan lewatkan episode selanjutnya, hanya di Lovelyns Bercerita. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Dukung terus channel ini agar tiap hari bisa upload cerita. Sampai jumpa lagi.